legend tells more. Halo guys, kembali lagi di channel Mitologi, di mana kalian bisa nonton alur film secara ringkas di sini. Jangan lupa siapin gorengan sama teh anget dulu ya. Kali ini film yang bakal review nggak kalah seru deh pokoknya. Oke, langsung saja mari kita mulai ceritanya. Awal cerita dari film ini adalah menampilkan seorang laki-laki bernama MacGregor yang sedang melakukan presentasi tentang air mata rembulan kepada sebuah perkumpulan cendekiawan di Eropa. Dengan menyampaikan legenda air mata rembulan tersebut, MacGregor berharap dia dan kakaknya Lily dapat bergabung bersama mereka. Namun sayangnya, para cendekiawan itu tidak mendengarkan apa yang dikatakan oleh Mac dan malah mengusirnya. Ketika Mac sedang berbicara, Lily diam-diam menyelinap ke sebuah ruangan. Namun dia tidak bisa masuk karena ruangan itu dijaga ketat oleh penjaga. Tidak kehabisan akal, Lily pun membius penjaga tersebut hingga ia dapat masuk ke ruangan itu. Singkat cerita, Lily pun berhasil menemukan sebuah kotak kayu yang berisi mata panah dan kemudian mengambilnya. Tidak berselang lama, seorang pangeran bernama Johim mengunjungi tempat tersebut dan ingin mengambil mata panah itu. Namun sayangnya, sesampai di sana, kotak kayu itu pun telah kosong. Tidak tinggal diam, mereka pun mencari tahu siapa yang mengambil mata panah itu. Para penjaga dan semua orang yang berada di ruangan itu mencoba menangkap Lily. Namun, Lily yang cekatan akhirnya berhasil kabur dari mereka, walau sempat tergantung di jendela. Setelah berhasil keluar, tanpa berlama-lama, Lily dan MacGregor pun akhirnya meninggalkan tempat tersebut. Someone got to it before me. Stop her! Hello. Here, please. Adegan berpindah menampilkan Frank yang merupakan nahkoda kapal di Sungai Amazon. Di hari itu, Frank sedang membawa sejumlah orang untuk mengelilingi Sungai Amazon. Sungai tersebut terlihat sangat indah namun menyeramkan. Saat itu, Frank memperlihatkan ular boa dan mengatakan ular tersebut dapat memakan 500 pon. Di saat yang sama, memperlihatkan seorang penumpang wanita yang mencoba mengambil bunga di tepi sungai. Namun Frank mencegahnya dan mengatakan apa yang mereka lihat bisa membunuh mereka. Setelah itu, Frank mengambil pedang dan menjelaskan semua yang membahayakan di hutan itu, tengkorak yang bergantungan, kuda Nil yang mati, dan lain sebagainya. Frank membuat sebuah pertunjukan dan mengatakan itu adalah puncak tur. Ternyata, pertunjukan tersebut hanya pertunjukan biasa yang tidak membuat para pengunjung kagum sama sekali. Tanpa diduga, mereka disambut oleh Puka Mikuna, manusia pemburu paling mematikan. Para pemburu itu menyerang kapal dan membuat para penumpang kewalahan dan mencoba menyelamatkan dirinya. Ternyata, Puka Mikuna adalah bagian dari pertunjukan yang tidak disadari oleh para penumpang. Frank bekerja sama dengan mereka untuk membuat suasana perjalanan seolah-olah menyeramkan. Perjalanan pun berakhir. Frank kembali membawa mereka ke daratan. Namun, tidak berselang lama, seorang yang bernama Tuan Nilo datang menghampiri Frank dan menagih utang kepadanya. Karena tidak sanggup membayar hutang tersebut, Tuan Nilo mengambil mesin kapal Frank. Dalam waktu yang bersamaan, Lily dan MacGregor berada di tempat yang sama. Di saat itu, Lily kabur dari Inggris dan mulai mencari air mata rembulan legenda yang dahulu diceritakan oleh ayahnya. Sesampainya di sekitar sungai Amazon, Lily merasa membutuhkan seseorang yang ahli menelusuri sungai tersebut. Karena Tuan Nilo merupakan satu-satunya penyedia kapal terbaik yang ada, akhirnya dia pun mencoba mencari mana keberadaan Tuan Nilo. Sementara itu, Frank yang tidak diam begitu saja, setelah mesin kapalnya diambil, dia pergi mengikuti Tuan Nilo dan mencoba mengambil mesin kapalnya kembali. Setelah Tuan Nilo pergi, Frank diam-diam masuk ke dalam ruangan Tuan Nilo. Tidak berselang lama, Lily pun datang dan memaksa masuk ke dalam ruangan tersebut. Awalnya, Frank tidak ingin menemuinya karena dia hanya ingin mengambil mesin kapalnya. Namun setelah Lily mengatakan dia akan membayar dalam jumlah yang banyak, akhirnya Frank membuka pintu tersebut dan berpura-pura menjadi Tuan Nilo. Tidak berselang lama pula, MacGregor pun datang.
bersama Tuan Nilo yang asli. Inilah kebohongan yang pertama dilakukan oleh Frank setelah bertemu Lily. Di saat yang sama, Frank melihat ujung panah yang dikalungkan di leher Lily dan meyakinkan Lily untuk pergi bersamanya. Namun Lily tidak bisa lagi mempercayai Frank. Tidak lama kemudian, seekor jaguar masuk ke dalam ruangan tersebut dan mengacaukan semuanya. Ketika semua orang ketakutan, Frank memberanikan diri untuk melawan jaguar. Melihat Frank yang berani, akhirnya Lily bersedia menjadikan Frank sebagai pemandu di perjalanan mereka. Namun siapa sangka, jaguar itu merupakan bagian dari rencana Frank dan untuk kesekian kalinya Frank mencoba mengelabuinya. Frank pun menunggu Lily dan McGregor di tepi sungai. Karena melihat barang bawaan McGregor yang terlalu banyak, mereka berdua berdebat, sedangkan Lily mencoba mencegah seseorang yang menangkap beberapa ekor burung. Rupanya, burung tersebut adalah jebakan dan mereka memasukkan Lily ke dalam kandang burung tersebut, kemudian membawanya ke suatu tempat. Melihat Lily yang tidak berada di kapal, Frank turun dari kapal dan mencari keberadaan wanita tersebut. Rupanya, orang-orang yang menangkap Lily adalah suruhan Joshim. Seperti sebelumnya, Lily berhasil kabur dari mereka. Ketika kembali ke dermaga, Lily yang tidak bisa berenang akhirnya menggunakan sebuah katrol untuk kembali ke kapal. Lady, look, we got... Oh, God, sorry. Come on! Lady, jump! Tidak berhenti di situ saja, Joachim akhirnya mengejar mereka dengan menggunakan kapal selam. Ketika baru saja berangkat, Joachim muncul begitu saja dengan kapal yang lebih besar dan dilengkapi dengan senjata. Frank yang sudah berpengalaman berusaha menghindar dari serangan tersebut. Akhirnya mereka berhasil, walaupun Frank membuat kekacauan dengan mengarahkan kapal Joachim ke dermaga dan menghancurkan kapal-kapal Tuan Nilo. Who are those guys? The price just went up. Is that it? Perjalanan mereka untuk mencari air mata rembulan pun dimulai. Seperti biasa, Frank akan membawa kedua orang tersebut menelusuri sungai Amazon. Di dalam perjalanan, mereka tidak membawa bekal apapun, sehingga Frank harus menangkap hewan di sungai dan menjadikan sebagai makan malam. Setelah itu, McGregor pun memutuskan untuk beristirahat. Ketika masuk ke dalam kapal, betapa terkejutnya dia melihat jaguar yang menyerang mereka beberapa waktu yang lalu berada di dalam kapal tersebut. Akhirnya Frank pun datang dan menenangkan mereka berdua. Melihat hal itu, Lily semakin tidak dapat mempercayai Frank. Di sisi lain, Joachim yang semakin marah untuk mengambil ujung anak panah yang berada di tangan Lily akhirnya nekat membangkitkan Aguirre sang legenda yang sudah lama menjadi batu. Dengan menggunakan tetesan ramuan, tanpa berlama-lama, dia pun berhasil membangkitkan legenda tersebut. Aguirre bangkit kembali dengan ular yang memenuhi seluruh tubuhnya. Perjalanan Frank dan Lily tidak semulus perjalanan mereka sebelumnya. Kali ini, mereka harus melewati ombak besar di sungai dan membawa mereka menuju ke sebuah air terjun. Namun berkat keahlian Frank, akhirnya mereka berhasil melewati ombak besar dan kemudian beristirahat di sebuah hutan. Ketika Frank dan McGregor berada di dalam hutan, Lily masih berada di kapal dan menelusuri setiap sudut kapal tersebut dengan kameranya. Di saat itu tidak disangka kalau Lily menemukan sejumlah peta yang hampir sama dengan miliknya. Di saat itu juga, Lily baru mengetahui kalau Frank juga berusaha menemukan apa yang mereka cari selama ini. Bahkan dia juga menyadari kalau Frank mengincar ujung panah yang berada di tangannya. Tidak lama kemudian, Frank pun masuk dan melihat Lily. Di saat itu, Frank mencoba menjelaskan kalau dia sudah berhenti mencari air mata rembulan tersebut. Bukan hanya itu saja, Frank juga mengatakan kalau Aguirre si legenda sudah meninggal 400 tahun yang lalu. Namun mayatnya hingga sekarang belum juga ditemukan. Tidak berselang lama, Frank dan yang lainnya pun ingin melanjutkan perjalanan mereka. Namun, tanpa diduga kali ini manusia pemburu berhasil menangkap mereka dan membawa mereka ke dalam hutan dan bertemu dengan kepala suku. Ternyata Frank dapat berkomunikasi dengan mereka.
Di saat itu, Frank mengatakan kalau menginginkan mata anak panah yang berada di tangan Lily, jika tidak, Lily tidak akan selamat. Namun, Lily mencoba melepaskan ikatannya dan mengancam salah satu di antara mereka. Melihat Lily yang terlalu serius, kepala suku itu membuka topengnya. Mereka tidaklah menyeramkan yang terlihat. Ternyata mereka sudah berteman baik dengan Frank, dan itu merupakan salah satu cara yang dilakukan Frank untuk mengambil anak panah tersebut. Saat itu, Lily terlihat semakin marah dan memutuskan mencari air mata rembulan sendiri tanpa Frank. Tanpa diduga, Aguirre yang dipenuhi ular berhasil mengejar mereka beserta pasukan makhluk-makhluk anehnya. Saat itu mereka mencoba mengambil kalung Lily, namun Frank mencoba mencegah mereka. Tanpa diduga, pedang Aguirre menancap tubuhnya dan membuat Frank terjatuh dari ketinggian. Namun ia berhasil merebut mata panah dan memberikan kembali ke Lily. Bukan sampai di situ saja, Aguirre akhirnya mengejar mereka berdua. Tanpa diduga, Aguirre dan yang lainnya terseret kembali ke sungai. Desde 400 años, la flecha. Setelah itu, Lily pun mencari keberadaan Frank, di mana mereka melihat Frank yang masih hidup dan tidak berdarah sama sekali. Akhirnya, Frank pun mulai menceritakan kisahnya. Frank merupakan salah satu pasukan Aguirre yang mencari bunga air mata rembulan 400 tahun yang lalu untuk kesembuhan putrinya. Karena medan yang cukup berat, para pasukan tewas satu persatu. Hingga kini, yang bertahan hanya Aguirre dan beberapa orang lainnya. Di saat itu, Aguirre yang sekarat diselamatkan oleh suku pedalaman dan mau membantu mereka menyembuhkan Aguirre dengan bunga tersebut. Namun, Aguirre yang tidak sabar akhirnya menyerang kepala suku. Melihat pengkhianatan yang dilakukan oleh Aguirre, si kepala suku mengutuk mereka dan mereka tidak bisa jauh dari sungai tersebut. Frank yang merupakan salah satu kepercayaan Aguirre akhirnya mengkhianatinya dan berpihak pada suku pedalaman tersebut. Dengan menolong putri suku pedalaman dari kejaran Aguirre, namun Frank yang juga terkena kutukan itu sehingga dia tidak bisa meninggalkan sungai tersebut. Setelah melakukan pengkhianatan, berulang kali Aguirre mencoba membunuhnya. Namun, mereka sudah hidup abadi. Akhirnya, Frank hanya merasakan kesakitan saat dia diserang. Merasa lelah dengan hal tersebut, Frank membuat jebakan yang membuat Aguirre jauh dari sungai, hingga ia pun berubah menjadi batu. Setelah itu, Frank menghabiskan waktunya menjadi seorang pemandu tur di sungai tersebut. Di saat yang sama, Frank mengatakan kalau dia sendirilah yang membuat peta yang digunakan Lily saat menjelajah sungai Amazon. Frank yang telah kelelahan hidup selama itu, terus mencari bunga air mata rembulan agar dia beristirahat. We fought the ocean. The jungle fought our every step. One by water in it. And then the petals' magic was real. Take him to the tree. Last one of them. The chief knew. ¡Entregad la flecha! El acero de mi hermano. Ahead and their sacred tree. He was breathing his last breath. Agide hated me for betraying him. Or anyone else again. Where the jungle couldn't take them back to turning them into the monsters they are. You were a gift. And I named her after the goddess of the moon, Kila. Mendengarkan cerita Frank, Lily mulai bersimpati padanya, bahkan mulai menyukainya. Pada saat di perjalanan, Johim kembali muncul dengan kapal selamnya. Di saat itu, McGregor yang sedang bersama wanita kepala suku yang berada di sungai melihat kedatangan Johim. Wanita itu meninggalkannya, sedang McGregor hanya diam begitu saja. Akhirnya, Johim membawanya masuk dan menawarkannya sejumlah kenikmatan yang tidak dia dapatkan sepanjang perjalanan. Tentu saja, Johim menginginkan sesuatu darinya. Tidak lama kemudian, Johim mengancamnya dan akhirnya Gregor pun mengatakan kemana arah tujuan mereka.
Beralih ke adegan selanjutnya, saat itu Frank dan Lily sudah berada di ujung sungai. Di sana mereka tidak menemukan apapun, karena ternyata bunga yang mereka cari berada di dasar sungai. Frank yang tidak dapat masuk ke sana meminta Lily membuka pintunya. Lily yang tidak bisa berenang tentu saja menolak, namun akhirnya Frank mengajarinya berenang dan menuntunnya ke arah pintu masuk tersebut. Di saat Lily berusaha membuka pintu, Frank harus bertarung dengan beberapa ikan piranha yang menyerang mereka. Tidak lama kemudian, Frank meninggalkan Lily dan kembali ke dalam kapal. Di saat itu, Lily merasa ditinggalkan oleh Frank dan memarahinya. Namun tanpa diduga, air sungai menyusut dan mereka melihat gua di bawah permukaan air tersebut. Di saat yang sama pula, Joachim muncul dan membawa adiknya sebagai sandera. Melihat McGregor yang berada di tangan mereka, Lily pun memberikan kalung mata panahnya kepada Joachim. Tidak lama kemudian, mereka semua masuk ke dalam gua dan melihat pohon air mata rembulan yang sudah mati. Lily pun mengambil sebuah permata yang berada di dalam mata anak panah tersebut dan menempelkannya pada puzzle yang berada di pohon tersebut. Tidak disangka pohon tersebut kembali hidup dan muncullah bunga yang sangat banyak. Joachim yang serakah mengatakan hanya ada 2 bunga yang boleh diambil, satu untuk dirinya dan satu lagi untuk Lily. Tidak kehabisan akal, Lily pun menembak Frank seolah-olah pria itu sudah mati. Di saat itulah, Frank melancarkan aksinya untuk menghabisi seluruh pasukan Joachim. Ternyata bunga itu hanya bisa mekar ketika ada cahaya rembulan yang menyinarinya. Di saat itu, cahaya bulan mulai meredup dan pohon itu perlahan mati. Lily pun hanya bisa menggapai 1 bunga saja. Tidak tinggal diam, Joachim ingin merebut bunga tersebut dari tangan Lily. Lily pun membuang bunga tersebut dan Frank berhasil meraihnya. Tidak sampai di situ saja, ternyata Egor juga berhasil menyusul mereka dan mencoba merebut bunga tersebut. Frank yang tidak kehabisan akal menipu mereka dan memberikan kantong bunga palsu kepada Egor. Kesal dengan hal tersebut, Egor pun membenturkan kapalnya ke dinding yang membuat reruntuhan sehingga air sungai terhambat. Hal ini membuat manusia-manusia yang dikutuk seperti Frank dan Egor beserta yang lainnya berubah menjadi batu. Sementara itu, Joachim juga mati tertimpa reruntuhan yang tidak disengaja oleh McGregor. Slower. Es amiga, ¿no? Akira! ¡El barco! ¡Detenedlo! Melihat Frank yang berubah menjadi batu, Lily turut menyesal dan menangis, bahkan dia memberikan bunga itu kepada Frank. Namun bunga itu perlahan menghilang dan tidak ada perubahan yang terjadi. Akhirnya, Lily dan McGregor pun pergi meninggalkannya. Tidak lama kemudian, Lily mendengar suara dari dalam dan kembali ke sana. Di saat itu, Lily melihat Frank yang kembali seperti semula dan memeluknya. Akhirnya, Lily berhasil mendapatkan bunga tersebut dan juga berhasil menyelamatkan Frank. Film ini ditutup dengan McGregor yang menolak bergabung dengan cendekiawan Eropa yang dulu meremehkannya. Sedangkan Lily dan Frank kini hidup bahagia dan menjadi sepasang kekasih. Sekian guys review dari saya. Terima kasih sudah menonton. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. See you!